ada hadis di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi man shalla 40 yawman fi jama'atin, berjamaah, yudrikut takbiratul ula, mendapatkan takbir pertama. Takbir pertama berarti takbiratul ihram kan? Nah, kutiba lahu, ini 40 yauman ya. Jangan gabungkan nanti dengan hadis salat 40 di Madinah. Itu dua hal yang berbeda. Bahkan hadis tentang salat 40 hari bisa terus mendapatkan takbiratul ihram dengan imam itu lebih kuat dibandingkan dengan hadis salat 40 waktu di Madinah yang banyak dikritisi oleh ulama hadis terkait dengan sanad hadis tersebut. Tapi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula. Siapa yang salat lillah karena Allah 40 yauman 40 hari fi jama'atin berjamaah yudrikut takbiratal ula, mendapatkan takbir pertama, nah, kutiba lahu bara'atan, dituliskan untuk orang itu dua hal yang membuat dia terlepas dari yang dua itu. Ada dua perkara yang dituliskan dia terlepas darinya. Mana itu? Yang pertama bara'atun minan nar, terlepas dari neraka. Yang kedua bara'atun minan nifaq, terbebas dari kemunafikan. Nah, tapi tidak ada perintah di sini bahwa sholatnya 40 hari saja. Ya. Ini fadilah keutamaan agar kita bersegera berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram dengan imam. Tentu yang harus menjaga siapa di sini? Makmum. Agar segera panggilan azan berkumandang, datang lalai. Jadi kalau orang salat 40 hari, tapi bukan berarti, jadi tidak ada perintah di sini untuk berjamaah cukup 40 hari saja. Ada orang dahulu yang sembahyang 40, namun sudah sampai 40, nak cogok-cogok kamu saja. Tidak begitu. Tidak seperti itu maksudnya. Ini adalah sebagai apa? Sebagai motivasi agar orang terus hadir di awal. Sehingga dapat takbir pertama dengan imam. Apa yang diperoleh oleh orang itu? Kutiba lahu bara'atan, dituliskan untuknya dua keterbebasan. Dari dua hal, bebas dia. Yang pertama terbebas dari neraka, minan nar. Yang kedua terbebas dari kemunafikan. Hadis ini di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah di antara keutamaan. Kalau dapat dia kesempatan itu, maka tentu dia ingin dapat itu. Bagaimana caranya? Dia awal lebih dahulu datang ke rumah Allah.
dan dia bertahan menunggu. Itu yang dimaksud oleh hadis tadi. Fa idza dakhala al-masjid, apabila masuk orang itu ke masjid, kana fi shalah, dia telah berada di dalam salat. Makanatis salatu tahiyya tahbisuhu, selama salat itulah yang menghambat dia, yang memenjarakan dia untuk tidak keluar. Jadi dia tertahan karena menunggu salat. Jadi kan tidak rugi orang datang yang awal. Jadi tidak usah gelisah ketika menunggu imam tiba. Hendak jamaah alunjo tiba imam gelisah, lia kepalung. Imam. Akhirnya adolo nandak sabar, bersuruh saya, "Alah tu qamat selalai." Padahal imam belum ada. Apakah rugi dia duduk tertahan menunggu orang salat? Kalau dalam hadis ini tidak. Dalam hadis ini dikatakan kana fis salat. Orang itu telah berada di dalam salat. Makanatis salatu hiya tahbisuhu. Selama salat itu yang memenjarakannya. Maknanya apa? Selama salat itu yang menahan dia untuk bertahan di sana. Jadi menunggu waktu salat itu tidak merugikan. Bahkan orang telah mendapatkan cucuran pahala sebagaimana dia melakukan salat. Karena Nabi katakan kana fis salat. Orang itu apabila masuk ke dalam masjid, selama dia tertahan karena menunggu salat, dia telah berada di dalam salat. Apa itu yang dimaksud? Salatnya kan belum mulai lagi. Iya, salatnya belum mulai. Tetapi keberadaannya sudah sama seperti dia telah salat. Artinya apa? Keutamaan yang dia peroleh, imbalan pahala yang dia dapat, itu telah bercucuran kepadanya sebagaimana dia melaksanakan salat. Itu baru satu keutamaan. Apalagi keutamaan berdoa. Bukankah antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab untuk bermohon kepada Allah? Kemudian di samping itu, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Dan malaikat bersalawat atas atau berdoa untuk seseorang kamu selama dia berada di tempat duduk yang dia laksanakan salat itu. Jadi sebelum dia salat, dia dapat pahala salat. Setelah selesai salat, selama dia bertahan di majlisnya itu, malaikat terus mendoakannya dengan bermunajat kepada Allah. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alaih, ma lam yu'dhi fihi wa ma lam yuhdis fihi. Bayangkan, malaikat terus mendoakan orang tersebut dengan doa, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikan taubat kepadanya, dengan catatan malam yu'dhi bi, selama dia tidak menyakiti, selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak menjadi bahagian dari ibadah. Tapi kalau sempat nyoba gunjiang sudah itu, habis malaikat tidak boleh. Nah, di dalam hadis yang diriwayat juga oleh Al-Imam Muslim dari Utsman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a." Siapa yang berwudu untuk salat
dan dia sempurnakan wudunya, thumma masya ila salatil maktubah, kemudian berjalan dia untuk menunaikan salat fardu, fa shallaha ma'an nasi aw ma'a jama'atin aw fil masjid, kemudian dia salat bersama orang banyak atau jamaah atau di masjid, ghafarallahu lahu dzunubah, Allah ampuni dosanya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, man sarrahu, siapa yang senang, ayyalqallaha ghadan muslima, senang siapa yang ingin, yang menyenangkannya. Apa yang menyenangkannya? Bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan muslim. Falyuhafiz ala haula'is salawat, hendaklah menjaga salat-salat tersebut, haitsu yunada bihinna, dilaksanakan ketika diseru untuk melakukannya. Fa innallaha ta'ala sarra'a li nabiyikum sunanal huda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabimu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda, sunnah al-hidayah, petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan bahagian dari petunjuk yang membawa hidayah itu adalah salat. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitih, seandainya kamu sekalian, kata Ibnu Mas'ud, salat hanya di rumahmu, sebagaimana orang-orang yang enggan atau yang tinggal saja tidak mau datang ke masjid, la taraktum sunnata nabiyyikum, kamu tinggalkan sunnah nabi kamu sekalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum, seandainya kamu tinggalkan sunnah nabi kamu sekalian, la dhalaltum, tentu kalian tersesat. Wa ma min rajulin, tak ada seorang pun yatatahhar, bersuci, fayuhsinut tuhura, dia lakukan bersuci sebaik-baiknya, thumma ya'madu ila masjidin, kemudian sengaja dia datang ke masjid, min hadhil masajid, dari banyak masjid yang ada ini, illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha, melainkan Allah tuliskan setiap langkah yang dilangkahkannya hasanah, satu kebaikan, wa yarfa'u biha darajatan, dan diangkat oleh Allah derajatnya, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, dan Allah gugurkan satu kesalahannya, wa laqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, dan kami melihat di zaman kami, kata Ibnu Mas'ud, tidak ada orang yang enggan memenuhi panggilan azan datang ke masjid, melainkan hanya orang munafik yang maklum, yang tahu orang banyak dia adalah orang munafik. Walaqad kana ar-rajul yu'ta biha yuhada bainar rajul, bahkan ada orang yang datang dipapah oleh dua orang untuk melakukan salat berjamaah sampai dia berdiri di saf. Begitu kondisi salat berjamaah di zaman sahabat, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tanya zaman kita. Gitu. Kata Ibnu Mas'ud, kesaksian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami melihat kondisi kami ketika itu bagaimana. Nah. Wa ma yatakhallafu anha, tidak ada yang tersisih, tidak ada yang tidak ikut, tidak ada yang tertinggal dari melakukan salat berjamaah ketika dipanggil untuk melaksanakannya, illa munafiqun, melainkan orang munafik, ma'luman nifaq, yanglah tahu orang kemunafikannya. Itulah nandak namuah dipanggil kalau tiba. Kalau dipakai teori kok kini, mana banyak kira-kira na munafik dan tidak munafik.
Kalau dijadikan ukuran ya, kan kalau kita ingin memperbaiki ya kondisi umat ini, ada ungkapan yang yang diucapkan oleh Imam Malik bin Anas. Ini masyhur perkataan Imam Malik ini, kalau kita ingin lebih baik. Jadi jangan dianggap ini berhalusinasi. Jangan dianggap ini berkhayal. Jadi kalau para ulama terus menjadikan generasi awal sebagai pedoman bagi kita dan kembali kepada apa yang mereka lakukan, itu bukan berarti hambatan untuk maju. Kadang sebagian kita kalau diajak begitu, oh ya aku nyuruh naik unta balik kok. Entah kenapa orang sekarang kok tidak mau dinasihati, sini sejauh pandangan. Dengar keji buya-buya kopan yang zaman sahabat, namanya ni untuk ke Mekah tu. Nah, tidak itu maksudnya, ini kemana-mana saja. Sudah tidak mau menerima, membantah pula. Jadi kalau disuruh kembali ke generasi awal, bukan berarti teknologi kemajuan dicampakkan. Jadi dalam Islam itu ada hal-hal yang mesti harus kita pertahankan, tidak boleh bergeser walaupun bertukar zaman dan waktu. Itu ingat ya. Ada yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun zamanlah canggih, modern, tidak boleh ditinggalkan. Apa contohnya? Jujur. Kejujuran itu adalah nilai yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan alasan kita jadi orang modern itu penduto. Oh, tidak bisa. Berbohong itu sampai hari kiamat adalah sesuatu yang dibenci dan dilarang. Jadi kalau diajak kita untuk kembali, ayo pedomani para sahabat. Ayo kita tiru mereka seperti tadi. Kami melihat kondisi kami ketika itu, kata Ibnu Mas'ud, tidak ada yang tertinggal memenuhi panggilan azan untuk datang ke rumah Allah berjamaah, melainkan orang munafik ma'luman nifaq. Orang munafik yanglah maklum orang kemunafikannya. Orang munafik jalelah dan hendak pai nama itu. Nah, itulah kondisi para sahabat. Dan ketahuilah, kalau kita ingin memperbaiki kondisi umat ini, memang jalan yang satu-satunya yang harus kita lakukan apa? Menghadirkan nilai-nilai yang hadir di zaman sahabat itu, kita bawa kepada zaman kita sekarang. Memang iya. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. La yusliha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak ada yang bisa memperbaiki akhir dari umat ini. Kita kan boleh dikatakan ini umat di akhir zaman. Jadi kalau ingin memperbaiki umat yang akhir ini, dengan apa? Bima saluha. Dengan berbagai hal yang membuat generasi awalnya menjadi baik. Di salat berjamaah itu tidak untuk unang sahabat saja.
merupakan perintah yang kekal sampai hari kiamat tiba. Perlu diingat itu. Jadi kalau tadi dikatakan tidak ada yang terlambat, yang tertinggal. Kalau sudah datang panggilan untuk melaksanakan azan, kalau tidak dia ada uzur-uzur syar'i, siapa yang malas dia datang itu? Munafiqun ma'luman nifaq. Orang munafik yang kemunafikannya lah sama-sama diketahui orang. Itu kata Ibnu Mas'ud. Bahkan ada di antara sahabat yuhada bainar rajulain, dipapah antara dua orang laki-laki, berarti dipapah kiri dan kanan, datang untuk beribadah berjamaah sampai dia didirikan di saf oleh dua orang itu. Begitu semangat. Jadi kalau itu saja bisa diamalkan sekarang, punya kekuatan umat ini. Tapi kan tidak. Masjid dibangun mewah, indah, tapi isinya saya sedihkan kadang-kadang yang sudah ke Makkah, berhaji, berumrah. Tiba di Makkah itu ndak elok tagelek katu. Tapi pulang Makkah balik perangai lamu. Harusnya orang-orang yang sudah berkunjung ke Masjid Nabi, berkunjung ke Masjidil Haram, telah beribadah di sana, mereka lah yang jadi tukang ajak orang, yang mengajak orang untuk rajin hadir berjamaah. Tetapi kadang nyolon tinggal, nyolon dari bawah orang. Wajah, lalamu nak ke masjid mah. Ayo. Sibuk banan, tak sibuk dah jalan. Padahal di bawah orang buah hajah. Nah, dalam riwayat lain malah dikatakan laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun in kana la yamshi bainar rajulain hatta ya'ti as-salah. Kami melihat di zaman kami itu, kalau ada orang yang tidak memenuhi panggilan untuk datang ke rumah Allah, siapa orang itu? Munafik yang telah maklum kemunafikannya. Nah, begitu para sahabat memandang bagaimana pentingnya.